Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ebet Hamrikodo SOS MSc Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistematika penyajian, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua learning journey, yang ketiga strategi pembelajaran agenda 3, yang keempat penutup. Selanjutnya, dalam pelaksanaan PKN 2 ada beberapa dasar hukum yang melandasinya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 yang telah dirubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Selanjutnya Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Selanjutnya Perla Nomor 6 Tahun 2022 dan Perla Nomor 5 Tahun 2022. Selanjutnya ada Keplan Nomor 374 dan Keplan Nomor 375 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan struktural dan pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. PKN 2 terdiri dari 4 agenda. Yang pertama agenda mengelola diri, yang kedua agenda kepemimpinan strategis, yang ketiga agenda manajemen strategis, dan keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan strategis, yang kesemuanya itu membentuk kepemimpinan strategis. Kompetensi yang akan dibangun dalam PKN 2 adalah kompetensi kepemimpinan strategis. Yang pertama, mampu membangun sinergi antara unit organisasi dan stakeholder. Yang kedua, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. Yang ketiga, memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Selanjutnya, learning journey pelaksanaan PKN 2 dengan metode blended learning adalah di mana tahap pertama klasikal pembelajarannya di tempat penyelenggaraan. Selanjutnya ada pembelajaran mandiri, kemudian pembelajaran e-learning, kemudian selanjutnya ada pembangunan komitmen bersama, ada pembelajaran klasikal. Tahap kedua yang dilaksanakan tempat penyelenggaraan, aktualisasi kepemimpinan strategis, dan selanjutnya klasikal tahap 3 berupa evaluasi. Waktu pelaksanaan blended learning terdiri dari 7 tahap, di mana proses pembelajaran dengan total 923 JP dan 107 hari pelatihan. Sedangkan output dari PKN 2 di mana pada tahap e-learning peserta mendapat penugasan berupa membuat 3 esai, yaitu esai untuk agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Sedangkan pada tahap e-learning peserta mendapat penugasan untuk membuat penugasan individu dan penugasan kelompok. Di dalam e-learning juga sudah ada rancangan policy brief. Selanjutnya ada pembangunan komitmen bersama. Selanjutnya pembelajaran klasikal tahap 3. Pada tahap ini output yang dihasilkan sudah ada rancangan proyek perubahan dan rancangan policy brief. Selanjutnya pada tahap ke-6 aktualisasi kepemimpinan strategis. Pada tahap ini sudah dilaksanakan proyek perubahan di mana proses mentoring juga sudah berjalan. Selanjutnya pada pembelajaran klasikal tahap 3 adalah seminar proyek perubahan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran agenda 3 manajemen strategis? Yaitu terdiri dari 4 materi pokok. Yang pertama, manajemen strategis sektor publik. Yang kedua, marketing sektor publik. Yang ketiga, isu strategis. Dan yang keempat adalah public private partnership. Secara singkat saya akan menyampaikan deskripsi singkat agenda 3 ini adalah membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis atau diagnostic reading, perumusan, serta implementasi strategis dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman dan pengenalan terkait dengan pembelajaran agenda 3 manajemen strategis.
Bapak Ibu sekalian, indikator keberhasilan agenda 3 adalah yang pertama merumuskan strategi organisasi publik, yang kedua memahami urgensi marketing sektor publik dan strategi marketing sektor publik, yang ketiga menjelaskan konsep dan mempraktikkan skema public private partnership, yang keempat menjelaskan pengetahuan tentang isu strategis untuk menumbuhkan kepekaan terhadap isu terkait dengan integritas, kewirausahaan, dan kebijakan nasional dalam rangka penyusunan competitive advantage pemerintah. Secara rinci, agenda 3 ini akan saya sampaikan atas 3 bagian. Bagian pertama adalah klasikal, tahap 1, bagian kedua belajar mandiri, bagian 3 adalah desain pembelajaran sinkronus dan asinkronus, dan klasikal tahap 2. Selanjutnya Bapak Ibu, pada tahap belajar mandiri, peserta akan mempelajari mata pelatihan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Khususnya pada agenda 3, pada tahap ini materi setiap peserta akan membuat esai untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama pengampu dan peserta pada saat e-learning ini. Output penting pada tahap belajar mandiri adalah esai. Esai ini adalah bagian dari penilaian individu yang selanjutnya secara terus-menerus akan dibawa sebagai konsep aksi perubahan. Desain pembelajaran pada agenda 3 manajemen strategis, metodenya adalah sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Ketiga metode ini sangat erat kaitannya terkait interaksi antara pengampu dan peserta. Kegiatannya pada sinkronus berupa pembelajaran yang mulai dilaksanakan pada hari ke-17, hari ke-18, hari ke-19 dengan total 11 JP. Kegiatan sinkronus yang kedua adalah ceramah. Ceramah ini terkait dengan isu strategis yang dilaksanakan pada hari ke-20 dengan 3 JP. Selanjutnya, tugas asinkronus yang melekat pada proses saat sinkronus yang dilaksanakan pada hari ke-17, ke-18, dan hari ke-19 masing-masing, terdiri dari 6 JP, 6 JP, dan 5 JP dengan total JP 17 JP. Selanjutnya, pada tahap kedua klasikal adalah tahap terakhir yang dilakukan, di mana pada tahap ini kegiatan dilaksanakan adalah mereview semua pembelajaran agenda 3. Klasikal tahap 2 ini 2 JP dan dilaksanakan pada hari ke-37. Bapak Ibu sekalian, secara rinci tugas-tugas individu pada agenda 3 diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja strategis organisasi. Sehingga dengan demikian itu menjadi kelanjutan dari esai pada saat belajar mandiri atau MOOC. Sedangkan tugas kelompok, peserta diarahkan atau diberikan tugas kelompok untuk menyusun manajemen strategis dalam mendiagnosis organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing, sektor publik, dan kemitraan. Kemudian setelah itu ada sering hasil penugasan kelompok yang dilakukan, baik antara kelompok maupun antara pengampu dan peserta. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya strategi delivery saya akan sampaikan secara rinci dapat terlihat pada hari ke-17. Kemudian pada hari ke-18, kemudian akan terlihat pada hari ke-19. Rincian sinkronus yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dapat lihat di mana rincian-rincian yang saya sampaikan tersebut di dalamnya juga sudah ada tugas-tugas individu maupun kelompok yang dilaksanakan pada saat asinkronus dengan jumlah JP pada saat asinkronus penugasan individu dan penugasan kelompok pada hari ke-17. Hari ke-18 penugasan kelompok dan hari ke-19 juga tetap dilaksanakan penugasan individu. Bapak Ibu sekalian, pada saat klasikal 2 di agenda 3
pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosis dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kemitraan. Pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktikkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kepemimpinan kewirausahaan. Demikian Bapak Ibu, strategi pembelajaran maupun strategi delivery dari agenda 3 manajemen strategis untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sebagai penutup, saya akan menguraikan bagaimana kerangka pikir agenda 3 manajemen strategis. Kita tahu bahwa sebuah OPD ada yang disebut sebagai pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi itu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan unit kerjanya. Unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan organisasi ini melalui tugas pokok dan fungsi ini dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target daripada organisasi. Tujuan dan sasaran target organisasi ini berkaitan erat dengan RPJP atau RPJPD pada tingkat daerah. Kemudian terkait dengan RPJMN atau RPJMD pada tingkat daerah, terkait dengan Renstra maupun terkait dengan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi tersebut. Tetapi hal yang penting juga bahwa unit organisasi itu tidak terlepas dari kondisi real yang dihadapi pada saat sekarang ini. Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan, sasaran maupun target, maka itu sangat berkaitan erat dengan isu-isu strategis yang berkembang, yang semuanya itu dapat mempengaruhi tujuan, sasaran maupun target dari suatu organisasi. Tidak tercapainya tujuan, sasaran suatu atau target suatu organisasi tentu saja bisa disebabkan oleh sebab-sebab atau faktor-faktor penyebab. Nah, faktor-faktor penyebab ini harus dicarikan solusi kreatifnya. Untuk bisa menciptakan sebuah solusi yang kreatif yang baik, maka disinilah peran daripada manajemen strategi sektor publik, peran daripada marketing sektor publik, peran daripada public-private partnership. Ketiga mata agenda ini menjadi masukan dalam rangka pencapaian atau pembuatan solusi kreatif. Solusi kreatif ini pada akhirnya mampu mengakselerasikan ketercapaian tujuan, sasaran atau target dari suatu organisasi. Bapak Ibu, demikianlah kerangka pikir yang bisa sampaikan sehubungan dengan agenda 3 manajemen strategis. Demikianlah Bapak Ibu strategi pembelajaran agenda 3 manajemen strategi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Saya Dr. Ebet Hamrikodo, SOSMSI Widya Iswara, BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.